Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam atas junjungan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul kematian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nasi wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shallallahul alaihi. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian, dan hanya pada hari kiamat diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan kehidupan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah menjelaskan bahwa di dunia, seluruh makhluk yang ada di dunia ini, termasuk manusia, binatang dan seluruhnya, ialah akan merasakan namanya kematian. Dan di akhirat kelak, semua balasan yang apa yang kita berbuat pada di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Baik buruknya perbuatan kita, di akhirat kelak akan ada balasannya. Dan di dunia ini adalah tempat sandal gurau atau tempat bermain-main. Tempat sandal gurau dan kesenangan yang memperdaya setiap orang yang mementingkan kebahagiaan. Dalam penggalan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Aiman di dunia ka ta'ishu abadan wa'man ya rabbika ka annaka tamut abadan." Dan artinya, bekerjalah di dunia seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Dalam hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita dianjurkan untuk terus bekerja seolah-olah kita akan hidup selamanya, dan tidak lupa pula kita dianjurkan untuk selalu beramal dengan amal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita akan mati esok. Namun dalam kehidupan kita kita sering lebih melakukan pekerjaan dunia saja tanpa menyeimbangkan dengan pekerjaan akhirat atau amalan akhirat. Contohnya, misalnya kalau kita lagi sholat, sudah waktu sholat,
sudah masuk waktu sholat, tapi kita masih main-main atau masih mengerjakan pekerjaan dunia. Sebagaimana padahal yang kita dianjurkan ialah melakukan ibadah atau pekerjaan dunia hanya seperlunya saja. Seperti yang dijelaskan Muhammad Mutawalli dalam tafsir Asy-Sya'rawi yang berkaitan dengan tafsiran surah Ali Imran ayat 133, manusia memakai penggalan hadis yang berbunyi, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dengan pemahaman yang membentuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologis, yakni pemahaman supaya mendapatkan sebanyak-banyak dari dunia ini untuk mencukupi kebutuhan hidup hingga hari esok. Pemahaman yang seperti ini kurang tepat. Yang tepat ialah jika kita tidak bisa memilih tidak bisa meraih sesuatu hari ini, berpikirlah sesungguhnya engkau akan hidup lama dan bisa meraihnya esok hari. Sedangkan yang berkaitan dengan akhirat hendaknya bersegera meraihnya. Kenapa harus bersegera untuk meraih akhirat? Ya karena kita nggak tahu kapan ajal menyebut kita. Malam ini, esok hari, seminggu yang akan lagi, kita tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mumpung sekarang bulan Ramadan, jadi semua pahala atau pekerjaan ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan. Mari kita fastabiqul khairat, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Baik, kesimpulan kultum saya malam hari ini ialah yang pertama, setiap makhluk yang ada di dunia ini akan merasakan yang namanya kematian. Dan yang kedua, janganlah bermalas-malasan dalam mengerjakan baik itu pekerjaan dunia maupun terlebih lagi amalan-amalan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.